Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali lagi pada pagi hari ini dalam renungan harian edisi Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini karena atas kuasa, penyertaan, perlindungan-Mu sepanjang malam kami boleh lalui, dan pada pagi hari ini dengan penuh keberkahan dan atas kuasa-Mu kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dan kami pun boleh Engkau berikan napas kehidupan untuk kami boleh pakai dalam menjalani segala aktivitas maupun tugas-tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Ini doa kami Tuhan, kami berikan kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami dilayakkan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ke-9. Firman Tuhan. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul renungan harian kita pada hari ini adalah hikmat dan pengharapan. Dan bahasa Turayan napua kahinaan siaka paranuanan. Sebuah ungkapan mengatakan hidup adalah perjuangan. Perjuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap orang harus berjuang untuk mengalami kehidupan yang baik dan membahagiakan. Dalam perjuangan itu, ada pilihan-pilihan yang menuntut seseorang mengambil keputusan. Setiap pilihan yang diambil tentunya akan mendatangkan akibat, seperti hukum tabur tuai. Maka apa dipilih seseorang saat ini akan menentukan apa yang akan dialaminya di masa mendatang. Setelah membahas beberapa akibat dari pilihan yang salah pada perikop sebelumnya, maka dalam perikop ini Salomo mengajak para pembaca untuk menentukan pilihan yang tepat dalam menjalani kehidupan. Pilihan yang dimaksud sangat jelas, yakni takut akan Tuhan. Ungkapan takut akan Tuhan
merupakan dasar yang tidak tergoyahkan untuk menentukan pilihan hidup. Hanya dengan sikap takut akan Tuhan, maka seseorang akan dimampukan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam hidupnya. Yang dimaksud dengan pilihan yang tepat itu adalah pilihan yang pasti mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Sekalipun dalam pilihan itu ada pergumulan yang dialami, namun hal tersebut tidak akan menghalangi seseorang untuk sampai pada kebaikan dan kebahagiaan yang kekal. Perjalanan hidup orang percaya bukan didasarkan pada apa yang nampak di depan mata. Sikap hidup takut akan Tuhan yang berpusat kepada Kristus memampukan setiap orang percaya melihat jauh ke depan, melampaui apa yang terlihat di depan mata. Pengharapan itu juga akan memberi hikmat untuk tetap setia, sekalipun ada pergumulan yang dihadapi. Pergumulan tidak lagi dipandang sebagai penghalang, melainkan dilihat sebagai batu pijakan menuju kebahagiaan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang boleh kami alami saat ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, pondasi bagi kami dalam menjalani setiap kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang boleh kami baca, biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami. Sekalipun kami percaya bahwa dalam setiap kehidupan kami, banyak setiap pergumulan-pergumulan yang akan kami hadapi, yang akan kami jalani. Tetapi biarlah Tuhan, pergumulan itu boleh menjadi batu pijakan untuk menuju kebahagiaan kekal yang semua datang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami, Engkau Tuhan yang boleh hadir dalam menuntun dan menolong kami. Ya Tuhan yang berada dalam surga, pada hari ini kami akan mengawali setiap aktivitas maupun tugas-tugas pekerjaan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menuntun menyertai kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk dapat menjalani setiap tugas-tugas pekerjaan kami yang akan kami jalani, yang akan kami susun dan kami rencanakan. Dan biarlah semua boleh seturut dengan rencana-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini doa syukur kami. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.